Harga beras di pasar tradisional Sumbawa Barat melonjak hingga Rp360.000. Pasca dibuka seleksi P3K tahun 2023, Pemkab Lombok Tengah berharap dapat memenuhi kebutuhan tenaga yang selama ini kurang. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, harga beras di pasar tradisional Sumbawa Barat melonjak hingga harga Rp360.000 yang beras untuk 25 kg dan sebelumnya harganya adalah Rp310.000. Harga beras di pasar tradisional Tanah Merah Taliwang saat ini melonjak drastis. Pedagang mengaku kenaikan harga beras tersebut terjadi sejak beberapa bulan yang lalu pasca musim kemarau panjang terjadi. Sebelum mengalami kenaikan harga beras dengan ukuran 25 kg yang biasa dijual dengan harga Rp310.000 sampai harga Rp340.000, sekarang melonjak naik menjadi Rp360.000. Salah satu pedagang beras di pasar tradisional Tanah Merah Taliwang mengaku kenaikan harga beras cukup drastis dan merata semua jenis beras akibat tidak ada musim panen dan musim kemarau yang berkepanjangan. Kenaikan harga beras itu ada penyebabnya enggak, Bu? Karena belum panen. Jenis beras yang naik itu beras apa? 69, semua rata. Harga sebelumnya 69 itu berapa? Kalau harga sebelumnya sih paling kita jual itu ya 310, 20, 340. Kalau sekarang kan 360. Per itu perhitungannya? 25 kilo. Per 25 kilo? Ya, 25 kilo. Yang 25 kilo ini kan 360 sekarang. Meskipun harga beras melonjak naik, pedagang beras mengaku tidak berdampak kurangnya jumlah pembeli. Hanya saja beberapa pembeli menyiasati dengan mengurangi jumlah beras yang dibeli. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasca dibuka seleksi rekrutmen P3K tahun 2023, Pemkab Lombok Tengah berharap formasi P3K tahun ini dapat memenuhi kebutuhan tenaga yang selama ini kurang. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah membuka pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sejak 20 September 2023 lalu hingga 9 Oktober 2023 nanti. Sesuai informasi sebelumnya, formasi P3K lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tahun ini sebanyak 883 formasi dengan rincian formasi fungsional guru sebanyak 119 formasi, fungsional kesehatan 713 formasi, dan fungsional teknis sebanyak 51 formasi. Formasi P3K tahun ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan dapat bekerja secara profesional, selain itu dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, banyaknya formasi P3K bidang kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan baik di rumah sakit ataupun di PKM wilayah Lombok Tengah yang selama ini menjadi keluhan pasien. 119 sama 51. 51. Iya, itu sudah cukup. Yang 51 ini teknis fungsional. Teknis ya. Teknis. Syarat yang utamanya. Tentu dilamar sesuai dengan background yang masuk formasinya. Setelah tahap pendaftaran, nantinya calon P3K akan mengikuti seleksi administrasi, selanjutnya tes kompetensi untuk peserta yang dinyatakan lulus administrasi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi tegaskan TPN tidak pernah membahas isu dua poros pada Pilpres 2024 mendatang. Isu dua poros kontestasi pada Pilpres 2024 ditanggapi Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Presiden Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi.
Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo itu menegaskan TPN tidak pernah membahas rumor politik dua poros, namun demikian pihaknya selalu siap dengan situasi politik apapun, termasuk dua poros maupun tiga poros dalam Pilpres mendatang. TGB menegaskan TPN dan partai pengusung Ganjar Presiden adalah prinsip dan perjuangan yang tengah dilakukan diyakini bisa membawa kebaikan untuk masa depan Indonesia. Sebenarnya kalau dalam konteks pembicaraan di tim pemenangan nasional Ganjar Presiden, kita siap saja dalam seluruh situasi. Jadi ya mau 2 poros, 3 poros, 4 poros, ya kita tetap siap. Karena prinsipnya kan ini suatu ikhtiar yang kita yakini berbasis pada hal-hal yang baik, dan kita yakini juga insya Allah memberi kebaikan ya bagi Indonesia ke depan. Menurut TGB, kontestasi dalam demokrasi termasuk kemungkinan 2 poros atau 3 poros pada Pilpres sejatinya dimaknai sebagai upaya bersama dalam mencapai kemajuan bangsa. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Peras kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews.
Dewan Pers ajak insan pers berperan aktif mewujudkan pemilu damai dengan menghindari pemberitaan yang berpotensi konflik. Jelang pemilu 2024, Dewan Pers gelar workshop peliputan pemilu 2024 di Mataram, NTB. Dewan Pers mengajak insan pers berperan aktif mewujudkan pemilu damai dengan menghindari pemberitaan kegaduhan yang berpotensi konflik pra-pemilu saat pelaksanaan dan pasca pemilu. Pers dalam hal ini punya kewajiban untuk menyampaikan semacam literasi kepada publik agar mereka memiliki pendidikan politik yang cukup dan sekaligus memiliki semangat untuk mengikuti pemilu itu dengan tanpa iming-iming pun mereka akan hadir ke TPS. Selain itu, insan pers diharapkan memberikan edukasi bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya lewat penyajian berita yang berimbang dan berkeadilan. Pada pemilu 2024 akan dilangsungkan pemilihan presiden, pilpres, dan pemilihan legislatif. Kegiatan workshop pemilu 2024 menghadirkan narasumber dari Dewan Pers, penyelenggara pemilu, Ketua KPU NTB, pengawas pemilu, Ketua Bawaslu NTB, dan pihak terkait. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, pandemi COVID-19 beberapa tahun silam berdampak ke berbagai sektor, salah satunya adalah usaha ayam petelur di Lombok Utara. Namun meski terpuruk untuk berusaha bangkit dan membuat terobosan dengan omset yang cukup menjanjikan. Sebut saja Andi Hainuri, pemuda asal Dusun Montong Bae, Desa Pemenang, Lombok Utara. Ia mempunyai usaha hotel di Gili Trawangan merasa dampak dari pandemi COVID-19. Terpuruk 2 tahun tidak ada pemasukan dan nyaris bangkrut, memaksa dirinya harus banting setir dan membuat usaha baru untuk bertahan hidup. Berbakat dari kesukaannya memelihara ayam, ia pun mencoba peruntungan usaha ayam petelur. Alhasil berkat kerja keras dan kesabaran, usaha yang dirintisnya sejak tahun 2020 silam, dapurnya pun tetap mengepul dan ia juga bisa memberdayakan warga sekitar untuk dipekerjakan dengan omset bersih 7 hingga 8 juta per bulan. Di awalnya itu saya coba pada waktu terjadi pandemi. Nah, jadi karena pandemi menutup usaha kita yang ada di Gili, jadi kita coba beralih ke ayam petelur. Karena kebetulan saya senang ayam, jadi bagaimana caranya supaya tetap bisa berhubungan sama ayam. Jadi pertama saya coba 250 ekor. Nah, setelah itu berkembang, baru saya coba tambah lagi 250. Jadi bertahap. Ini udah berapa lama jadinya jalan? Dari tahun 2020 jadi. Pas terjadi pandemi corona. Dalam omsetnya per hari berapa? Kalau per hari jarang saya hitung itu per bulan. Per bulan. Jadi kalau per bulan itu yang dari 250 ekor itu bisa sampai 5 juta. Terus kalau yang 500 ekor itu bisa sampai 7 sampai 8 juta. Ini tergantung harga sama operasional, harga pakan. Itu bersihnya itu ya? Bersih. Usaha ayam petelur yang dirintis Andi Hainuri termasuk kategori UMKM karena diawali dengan modal kecil. Meski demikian, dengan manajemen yang profesional kini telah berkembang dan menjadi besar, produksi ayam petelur usaha milik Andi Hainuri di atas lahan seluas 100 meter persegi dalam sehari bisa mencapai 500 butir telur dan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi hotel yang ada di Gili Trawangan dan warga sekitar. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Keluarga Kiai Maimun Zubair berziarah ke makam pahlawan nasional Tuan Guru Kiai Muhammad Zainul Abdul Majid ke Pancor, Lombok Timur. Kedatangan rombongan keluarga ulama karismatik asal Sarang, Rembang, Jawa Tengah itu diterima Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Kedatangan keluarga besar Al-Maghfurullah Kiai Haji Maimun Zubair yang dipimpin putranya Kiai Haji Muhammad Idror MZ diterima cucu pahlawan nasional yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi di Komplek Makam Pahlawan Pancor, Lombok Timur.
Didampingi TGB, rombongan penziarah melakukan zikir dan doa di pusaran makam pahlawan. Rombongan juga berkesempatan melihat jejak peninggalan perjuangan Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid semasa hidupnya hingga dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Kedua ulama karismatik itu yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dengan Kiai Haji Maimun Jubair ternyata memiliki senat keilmuan yang sama dan kini hubungan keduanya diteruskan oleh para keturunannya. Beliau Syekh Idror bin Kiai Haji Maimun Zubair, beliau putra dari guru kita semua Syekh Maimun Zubair yang juga sanad keilmuannya sama dengan Maulana Syekh. Jadi kehadiran beliau adalah berkah bagi kami semua. Dan ini tradisi yang baik ya, yaitu saling mengunjungi, berziarah untuk mendekatkan hati dan bersilaturahim. Bagaimana menghubungkan yang baik pada beliau, ya memang kita sudah terhubung dari dulu kala. Kita sudah terhubung, terlebih saya pribadi ini mondok di Makkatul Mukarramah. Selain yang saya haturkan tadi, dari keilmuan, dari segi yang mengislamkan. Tuan Guru Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid sendiri merupakan ulama karismatik asal Nusa Tenggara Barat, kakek dari Ketua Umum PB NWDI Tuan Guru Bajang Muhammad Jainul Majdi, lahir di Pancor 20 April 1908 dan wafat 21 Oktober tahun 1997. Karena perjuangannya, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada 10 November 2017. Kini makamnya selalu ramai dikunjungi para penziarah. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Beragam kejadian yang sulit terlihat. Mengulas detik-detik kecelakaan, aksi kejahatan, serta momen lucu warga plus 62. Saksikan terekam bersama saya Brigadir Marcelina hanya di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjung Ramai.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Seorang kakek Samsiah bersama cucunya tak pernah disentuh bantuan dari pemerintah. Bahkan cucu yang diasuhnya ini kerap dibully karena tidak memiliki uang jajan untuk bersekolah. Kakek Samsiah 66 tahun warga Aik 4 Kelurahan Dasan Gres, Kecamatan Gerung, Lombok Barat yang tinggal dekat pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Barat kondisinya memprihatinkan. Kakek Samsiah menuturkan selama hidupnya bersama cucunya tak pernah mendapatkan bantuan BLT, PKH, BNPT maupun bantuan beras 10 kg dari pemerintah. Kakek Samsiah bersama cucunya tidak mendapat bantuan karena belum ada dokumen kependudukan. Kakek Samsiah mengaku dokumen kependudukan sudah diurus oleh pihak RT atau Kaling, namun hingga kini belum selesai. Dan beberapa hari terakhir sejak videonya viral di media sosial, petugas kelurahan langsung turun menanyakan soal dokumen kependudukannya. Kira tahun lah Pak, kira-kira. Tahun. Saya bangunan dulu ini. Itu bina diri. Oh. Piran deh. Naik, masih kocet, yang nang kancen. Oh, jadi buruh tani atau apa? Pupak doang. Kira sekarang semua. Iya, 20. Ayo jual. No, hilang jelun kan? Iya, seminggu. Seminggu, berarti 40.000 seminggu. Nah, terus cukup untuk makan sehari-hari ini kan? Kurang aja macam seminggu sekolah. Sementara itu, tetangga kakek Samsiah mengatakan adminduk kakek Samsiah bermasalah karena tertukar dengan atas nama warga lain yang sudah meninggal. Dan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepala lingkungan dan lurah agar kakek Samsiah bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sampai saya nangis itu. Karena tidak ada anunya ya? Iya, tidak ada keadaannya. Uang keadaannya. Iya, tidak ada keuangan. Karena dia untuk penghasilan aja, untuk ngerumput, dia hanya mendapatkan berapa itu? 40.000. 20.000 nggak salah. Nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Belum beli beras, belum beli minyak, belum beli gas. Tidak cukup untuk kadang-kadang cucunya itu tidak dikasih sangu, tidak dikasih sangu. Kadang-kadang dia orang tuanya ini yang kakek ini dia bilang lebih baik saya tidak makan daripada cucu saya. Nah, makanya dia segelas air dia minum untuk menutupi perutnya sehari. Tidak ada sumbangan atau apa? Belum ada karena kakak KTP itu belum ada. Pasca video terbuat viral, pihak Densa setempat langsung turun dan akan memproses bantuan sosial bagi kakek Samsiah agar bisa dipercepat melalui usulan dari lingkungan dan kelurahan. Dari Lombok Barat, Mujakir Ainews melaporkan. Bagi Anda para penikmat olahraga selancar atau surfing, Pantai Suruwangi Lombok Timur bisa menjadi pilihan karena memiliki ombak yang cukup menantang adrenalin. Dan di objek wisata pantai ini menjadi surga yang baru untuk peselancar. Inilah Pantai Suryawangi Lombok Timur. Letaknya di Kecamatan Labuhan Haji, Kelurahan Suryawangi sebelah selatan, hanya 6 km dari pusat kota kabupaten. Pantai ini membentang dari arah barat ke timur dengan pesona pantai yang masih alami. Objek rekreasi ini belum banyak dikenal wisatawan, tidak sepopuler destinasi serupa seperti Pantai Senggigi yang sudah mendunia. Namun siapa sangka, pantai ini menyimpan potensi luar biasa terutama bagi para peselancar. Bagi para peselancar, ombak di pantai ini memiliki kelebihan tersendiri yang tak akan dijumpai di tempat lain. Gulungan ombaknya deras namun lembut dan panjang, karena itu peselancar sangat menikmati berselancar di pantai ini. Saat ini banyak para penikmat selancar memilih menikmati ganasnya ombak Suryawangi. Mereka sebelumnya rata-rata menjadi pelatih maupun guide di sejumlah destinasi wisata di Pulau Lombok. Begitupun wisatawan asing sudah mulai membawa papan selancarnya ke pantai ini. Kondisi ombaknya lumayan bagus dan bisa beberapa kali sering kok kita datangan teman-teman dari luar Lombok Timur datang ke sini untuk bermain. Dan sangat besar season ombak besar pasti ada di sini. Pantai Suryawangi sudah mulai disentuh oleh pemerintah setempat. Mereka menata tempat ini dengan membangun berbagai infrastruktur sebagai daya dukung untuk menarik wisatawan. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, aura kecantikan Putri Keraton menjadi pesona tersendiri yang tak pernah luntur dimakan zaman. Bahkan, paras cantik ala Putri Keraton ini sering menjadi tolak ukur dalam menggambarkan kesempurnaan paras perempuan. Lalu seperti apa resep racikan khusus Putri Keraton untuk selalu tampil cantik? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Memiliki kulit bersih dan cantik merupakan dambaan setiap wanita. Seperti aura kecantikan Putri Keraton yang menjadikan pesona tersendiri yang tak pernah luntur dimakan zaman. Biasanya paras cantik ala Putri Keraton sering menjadi tolak ukur dalam menggambarkan kesempurnaan paras perempuan. Namun untuk selalu tampil cantik dan menawan, Putri Keraton tentunya punya resep racikan tersendiri, yaitu berupa ramuan atau rempah tradisional. Rempah tradisional yang terdiri dari herbal ini rupanya diyakini dapat menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Ya, ini salah satunya. Ini temu lawak ya. Temu lawak warnanya agak kuning. Nah, ini temu giring warnanya agak pucat. Nah, ini daun kemuning. Ini daun kemuning. Jadi fungsinya temu lawak ini selain mengangkat sel-sel kulit mati untuk jerawat, juga dia untuk mencerahkan. Nah, ini temu giring. Temu giring ini fungsinya untuk mencegah bau badan. Nah, ini daun kemuning pun sama untuk mencegah bau badan, juga wangi. Jadi para Putri Keraton itu tubuhnya itu akan selalu wangi, bersinar dan cerah. Ini rahasianya ya ternyata ya? Rahasia Putri Keraton. Lulur mangir ini biasa zaman dahulu itu dipakai untuk Putri Keraton. Jadi mereka para Putri Keraton meracik dengan sendiri, mulai dari bahan baku seperti beras, temu lawak, temu giring, daun kemuning, dan jeruk. Dan mereka meracik itu untuk keperluan untuk perawatan tubuh mereka, para putri. Wah, ternyata ramuan tradisional inilah yang menjadikan perempuan bangsawan memiliki kecantikan alami. Paras cantik, harum, berkulit halus dan bersih tanpa kosmetik berlebih. Nah, apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Anyos NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih, mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.